Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSJ Peniel Surabaya. Hari ini Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadwal pembacaan kita pagi hari ini salah satunya terambil dari Markus pasal 9 ayat 33 sampai ke 37. Markus pasal 9 ayat 33 sampai ke 37. Judul perikopnya, siapa yang terbesar di antara para murid. Ayat 33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini sering kali kita dengar, bahkan saat kita ada di sekolah minggu, kita sering kali mendengar firman Tuhan. Kebenaran ini boleh disampaikan dan kita sering mendengarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang tidak akan lekam oleh waktu dan senantiasa bisa memunculkan sesuatu yang baru. Apa kehendak Tuhan dalam setiap kita merenungkan firman Tuhan, walaupun firman Tuhan itu sudah sering kali kita dengar, tetapi ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan setiap kali kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kalau kita boleh sama-sama membaca dari bacaan ini, di sini setelah pelayanan dalam perjalanan, murid-murid ini berbincang-bincang, bahkan mungkin juga berdebat, siapa di antara mereka yang paling besar. Tetapi saat Tuhan Yesus tiba di Kapernaum, Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan tadi?" Dan murid-muridnya tidak berani menjawab. Mereka diam karena mereka mungkin sadar bahwa apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka perdebatkan selama dalam perjalanan, siapa yang terbesar di antara semua murid-murid yang ada? Siapa yang menduduki posisi paling tinggi, paling top? Saat Tuhan Yesus bertanya, mereka diam. Mereka tidak berani menjawab. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus tahu. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak menunggu jawaban para murid, tetapi Tuhan Yesus kemudian duduk dan memanggil ke-12 murid tersebut dan menjelaskan kepada mereka. Di ayat yang ke-35, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, menjadi yang terbesar, menjadi yang paling utama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu Saudara, sangat kontras sekali dengan pengertian orang yang terbesar, orang yang terhebat, orang yang paling berkuasa.
menurut dunia ini adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang dilayani oleh bawahannya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang terbesar, orang yang menjadi terdahulu, dia adalah orang yang melayani dari semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendapati di dalam pelayanan kita orang-orang yang melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Motivasi ingin dirinya dipuji. Motivasi ingin dia disanjung. Motivasinya ingin dia menjadi orang yang populer karena pelayanannya, karena kemampuannya. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan, saat kita melayani Tuhan, maka Tuhan ingin kita melayani Dia dengan rendah hati. Bukan mencari pujian, bukan mencari kehormatan, bukan mencari sanjungan, tetapi melayani dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Saat seseorang melayani Tuhan hanya untuk mencari pujian, maka saat dia dipuji, ya itu upahnya. Hanya itu saja yang menjadi upahnya. Tidak ada upah di surga. Dan pada saat dia tidak dipuji orang, tidak diperhatikan orang, orang tersebut menjadi marah, menjadi ngambek, tidak mau melayani Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin setiap murid-muridnya yang sudah Tuhan pilih, yang sudah senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama, mempunyai hati yang sama seperti Tuhan Yesus, melayani tanpa pamrih, melayani dengan segenap hati, dan segala kemuliaan yang diperoleh dalam pelayanan, semua itu hanya untuk Tuhan. Bukan karena kemampuannya, tapi karena Tuhan yang mengutus. Maka Tuhan Yesus melakukannya dengan segenap hati, tanpa pamrih untuk keuntungan diri sendiri. Demikian juga dengan kita. Kita sudah lama melayani Tuhan. Kita sudah lama berjalan bersama Tuhan. Biarlah motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Kita hanya melayani Tuhan dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bukan karena kepandaian kita dipakai Tuhan. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena keahlian kita. Tuhan memakai kita. Tetapi semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku adalah alatmu Tuhan. Pakai aku. Dan segala sesuatunya kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus juga di situ mengambil seorang anak kecil, kemudian mendudukkan anak itu di pangkuannya, dan Tuhan Yesus memeluk dan berkata kepada murid-muridnya, barang siapa menyambut seorang anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama jiwa anak-anak adalah jiwa yang tulus. Dia akan bertepuk tangan, dia akan tersenyum saat hatinya bersuka cita. Dia akan menangis saat hatinya sedih. Tuhan Yesus ingin kita juga seperti anak kecil ini. Dan Tuhan Yesus ingin kita menyambut anak kecil ini seperti Tuhan Yesus menyambut dia. Tuhan Yesus memeluk anak ini, melindungi anak ini, dan Tuhan Yesus ingin kita seperti anak kecil yang tulus, melakukan segala sesuatu dengan tulus. Dan kita menyambut anak-anak ini dengan penuh kasih sayang seperti Tuhan Yesus.
Dan dia berkata, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku. Saat kita menyambut Tuhan Yesus berkata, bukan Tuhan Yesus yang disambut, tetapi Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saat kita melayani Tuhan, maka layani dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, seperti seorang anak yang menyambut segala sesuatunya dengan ketulusan hati, dengan sukacita, dan menyambut Tuhan. Dan dia percaya bahwa saat dia ada di dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, maka dia akan aman. Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh menjadi seseorang yang mau melayani lebih dahulu. Melayani berarti melakukan sesuatu untuk orang lain. Melayani adalah melakukan sesuatu kepada pekerjaan Tuhan. Melayani dengan segenap hati, dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, tanpa mencari puji-pujian dari manusia. Tetapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita melayani dengan segenap hati kita, dan segala talenta yang ada pada kita, segala kemampuan yang kita miliki, itu semua karena Tuhan semata. Dan kita mempersembahkan hidup kita, kita melayani Tuhan hanya untuk memuji dan mengagungkan Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Firman Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar melayani Tuhan, seperti Tuhan juga melayani Bapa di surga. Melayani dengan segenap hati, melayani tanpa pamrih, melayani tanpa mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi boleh melakukannya hanya untuk Tuhan. Kami rindu, kami Tuhan pakai sesuai dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan, bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk pujian kepada diri kami, supaya kami menjadi orang yang terpandang, orang yang dihormati, orang yang disanjung-sanjung, tetapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Mari berikan hati kita melayani Tuhan, seperti Tuhan juga melayani Allah Bapa di surga. Demikian juga kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dan semuanya hanya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan salam bergema.